Assalamualaikum, selamat malam dan selamat hari Sabat. Perkenalkan, nama saya Gadis Alicia Tamtelahitu. Saat ini saya akan memberikan kesaksian pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan, melihat bahwa rencana Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Sebelumnya, saya lulus dari salah satu universitas pada tahun 2021. Seperti yang kita tahu, masa itu adalah di mana masa COVID masih bisa dikatakan masih tinggi. Dan semenjak lulus dari kampus tersebut, saya kembali lagi ke Jakarta. Saya mulai mencari pekerjaan. Dan mencari pekerjaan ketika masa COVID seperti yang kita tahu sendiri itu sangat susah. Bahkan sangat sulit bisa dikatakan, apalagi untuk kita para lulusan baru. Dan saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman dekat saya yang satu angkatan dengan saya. Kita selalu bertanya, udah kerja di mana, udah ngelamar di mana, udah dapet panggilan interview di mana. Kita selalu sharing, bisa dibilang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali itu kita selalu sharing. Tapi sampai titik dimana aku selalu menjawab adalah aku percaya sebelum akhir tahun 2021 itu aku akan bekerja. Karena aku percaya Tuhan sudah menyediakan satu tempat pekerjaan yang layak untuk aku, yang Tuhan lihat di mana aku berpotensi di tempat itu dan bisa memiliki pengalaman dari tempat tersebut. Bahkan itu tidak akan mengganggu satu komitmen yang aku punya untuk diri aku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mencari pekerjaan hingga akhirnya menjelang Agustus pertengahan 2021, aku mendapat info dari teman aku bahwa ada salah satu bank di Indonesia, bank asing yang mencari seorang fresh graduate. Dan akhirnya aku ke tempat tersebut untuk melakukan interview, dan puji Tuhannya adalah aku keterima di tempat itu. Dan aku mulai menikmati, aku mulai bekerja, tidak mengganggu komitmen aku yang sudah aku tanamkan, dan aku bersyukur sekali. Sampai akhirnya ada di satu titik di mana ketika aku pulang, aku naik busway, dan di situ aku kayak mendengarkan satu lagu rohani, dan yang membuat aku ingat bahwa, wah, Tuhan dengar doa aku ya. Doa yang sebenarnya aku selalu ucapkan ke teman aku bahwa aku akan bekerja sebelum akhir tahun 2021. Aku kira itu hanya ucapan, tapi ternyata bisa dikatakan ketika itu saya ucapkan itu adalah saya imani tanpa saya sadari. Dan Tuhan mendengar itu, Tuhan mencatat itu. Memang prosesnya tidak langsung Tuhan kasih di hari itu ketika saya mengucapkannya. Tidak, tapi Tuhan kasih justru di beberapa bulan kemudian. Di situ kayak aku tersadar bahwa oke, setiap proses dalam kehidupan kita itu pasti punya waktu, punya limit waktunya untuk kita menunggu. Dan Tuhan gak mungkin gak kasih ke kita. Apalagi kita sudah imani. Apalagi Tuhan tahu komitmen yang ada di dalam diri kita ini. Dan benar, Tuhan kasih. Singkat cerita, saya bekerja di bank asing tersebut sampai bulan Januari 2022. Memang bukan waktu yang lama, bisa dibilang itu adalah waktu yang singkat sebagai seorang fresh graduate. Tetapi saya bersyukur saya memiliki pengalaman itu. Bersyukur karena Tuhan punya alarm untuk saya bahwa apa yang setiap saya katakan itu Tuhan catat. Dan bahwa Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kita sesuatu hal yang cukup. Mulai menganggur, menjelang puasa dan lebaran pada tahun 2022 ini, teman satu kampus saya, teman satu rumah saya ketika saya berada di kampus, dia memanggil saya untuk mengajak kerjasama, untuk saya bekerja sama dia, dan itu juga tidak mengganggu komitmen saya. Dan akhirnya puji Tuhan saya bekerja hingga sampai saat ini. Dan aku kayak nggak pernah nyangka kalau misalnya Tuhan tuh baik banget. Kalau mau dibandingin memang, kalau misalnya kita lihat kacamata sebagai manusia, kita lihat gaji di bank asing aku itu UMR, sedangkan gaji yang aku kerja sama teman aku ini
bisa dibilang sedikit di bawah UMR. Kalau kita berpikiran sebagai manusia, kita akan merasa sangat tidak cukup. Kita bisa bilang itu tidak cukup. Kita harus transport, kita harus ingat keluarga dan segala macamnya, keperluan yang kita punya. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini penghasilan itu sangat bahkan teramat cukup. Tuhan tidak pernah membuat saya kekurangan. Dan itu menjadi alarm lagi, alarm yang kayak wow, Tuhan itu membuat kita sebagai manusia terpesona tuh dengan banyak cara. Tuhan menempatkan aku pertama di salah satu bank asing dengan tidak mengganggu komitmen aku, dengan gaji yang bisa dibilang itu sesuai dengan yang aku inginkan. Lalu Tuhan membiarkan aku berhenti dari tempat itu. Tuhan menempatkan aku lagi di satu tempat dengan gaji yang bisa dibilang di bawah UMR, dan itu tetap mencukupi aku. Artinya gini, yang aku pikirkan adalah terkadang kita sebagai manusia itu terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu selalu merasa kekurangan, padahal sebenarnya ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu, Dia selalu bisa mencukupkan. Cuman terkadang kita yang manusianya tuh kayak nggak bisa terima, ih Tuhan segini mana cukup, aku tuh ada ini, aku tuh ada itu, padahal itu selalu cukup untuk kita. Dan pelajarannya itu banyak, amat banyak. Jadi dari kesaksian saya ini, saya bisa mengatakan bahwa teman-teman, mungkin ada teman-teman yang dari di luar layar ini mencari pekerjaan, takut komitmen yang teman-teman miliki keganggu. Jangan takut, bertelut, berdoa, berusaha. Tuhan bukan yang gak dengar doa kalian, Tuhan dengar. Prosesnya aja yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Prosesnya Tuhan dengan prosesnya kita itu beda. Waktunya Tuhan dengan waktunya kita itu beda. Kita bukan gak punya mimpi, kita punya mimpi. Kita bukannya males, tapi semuanya itu prosesnya Tuhan. Usaha kita sudah semaksimal mungkin. Tetapi ketika Tuhan bilang, aku belum kasih kamu karena aku punya rencana yang lain, tempat yang bisa mencukupkan kamu dengan segala kebutuhan kamu yang kamu butuhkan saat ini, itu benar-benar Tuhan berikan. Jadi terkadang kita juga jangan pernah bertanya kenapa, apa yang terjadi, what happened, kenapa bisa terjadi. Stop bertanya dengan Tuhan, stop bertanya seperti itu ke Tuhan. Tapi justru coba bilang ke Tuhan, Tuhan bantu aku untuk memahami rencanamu, bantu aku untuk mempelajari akan Engkau, bahkan rencana yang Engkau punya di dalam kehidupan aku, agar imanku terus bertumbuh, bukan berkurang. Seperti itu teman-teman. Bisa dibilang kalimat penutup yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di buku Amanat kepada Orang Muda, di situ dikatakan bahwa kita akan selalu menjadi orang paling bahagia di dunia ini ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terakhir. Inilah kesaksian saya, semoga bisa dapat menguatkan iman saudara-saudara, dan biarlah kiranya kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat hari Sabat.